Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat dan memodifikasi tabel. Membuat dan memodifikasi tabel. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini dengan menganalisis baris dan kolom, maka diharapkan peserta didik dapat membuat tabel di Microsoft Word sesuai dengan materi ajar. Peserta didik dapat mendesain tabel di aplikasi Microsoft Word sesuai dengan materi ajar. Adapun materi yang akan kita bahas di sini menganalisis langkah-langkah membuat tabel, kemudian membedakan antara kolom dan baris, memahami lebar kolom dan tinggi baris. Kemudian materi untuk keterampilan menggabungkan kolom dan baris, menghapus kolom atau baris, memberi shading tabel, mengatur elemen teks dalam tabel. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat tabel, alangkah baiknya kita mengenal tabel dulu. Nah, apa itu tabel? Nah, tabel adalah ya, tabel merupakan susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks. Biasanya tabel ini digunakan dalam berkomunikasi, melakukan atau menyajikan data penelitian hingga melakukan analisis data. Sudah tahu kan apa itu tabel? Nah, apa sih fungsi tabel? Ada 4 fungsi tabel secara umum, yaitu memberikan informasi yang ringkas dan padat, memudahkan pembaca mengeneralisasikan komunikasi, menjelaskan fakta. Nah, tujuannya itu ada dua, ada tujuan secara umum, ada secara khusus. Jadi dalam pembuatan tabel, yaitu untuk tujuan yang umum memberikan informasi, memberikan referensi. Kemudian tujuan khusus untuk memberikan informasi yang bisa digunakan untuk didiskusikan atau untuk diskusi tertentu. Jenis tabel itu ada 3, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah. Nah, baik, mari kita langsung ke bagaimana cara membuat tabel ya. Nah, cara membuat tabel yaitu cara membuat tabel di Microsoft Word, yaitu langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, klik menu insert. Klik menu insert, ini cara yang pertama. Klik menu insert, kemudian pilih tabel, kemudian sorot ya, sorot tabel di sini. Di sini ada kotak-kotak yang bisa kita sorot, maka di lembar kerja langsung muncul sesuai di sini ya. Kita tinggal tentukan mau berapa kolom dan mau berapa baris. Nah, saya jelaskan kolom ya. Kolom ya, kolom ini adalah yang tegak, ini kolom. Kemudian yang ke samping itu namanya baris. Misalkan, nah ini berarti terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kolom ya. Kemudian yang ke bawah ini satu satu baris, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 6, 7, 8 baris
Ya, ini 8 baris. Paham ya? Nah, kalau sudah ditentukan, misalkan ada 9 kolom dan 8 baris, misalkan kebutuhannya, tinggal klik seperti ini. Maka sudah ada di sini ada 9 kolom dan 8 baris. Ya, 8 baris. Ini baris, baris, baris. Ini kolom, kolom, kolom. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, klik menu insert. Ya, ini cara yang kedua, langkah-langkah membuat tabel. Cara yang kedua yaitu klik menu insert, pilih tabel, kemudian pilih insert tabel. Ya. Nah, di sini ya, bagaimana cara menentukannya? Di bagian number of column, ya, di bagian number of column di sini adalah berapa jumlah kolom yang dibutuhkan. Berapa jumlah kolom yang dibutuhkan? Misalkan saya butuh 5 kolom, atau anggaplah 8 kolom. Maka di bagian number of column ini kita masukkan angka 8. Bisa dengan ketik langsung di keyboard atau bisa menggunakan tanda panah ini. Kalau ke atas nambah, yang ke bawah ini mengurangi. Ya. Tinggal tentukan saya mau 8 kolom. Kemudian di bagian number of row ini adalah nilai untuk menentukan berapa baris yang dibutuhkan. Anggaplah di sini saya butuh 20 baris. Maka di bagian number of row, ya, isi 20. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal oke. Nah, inilah cara yang kedua untuk membuat tabel, ya. Untuk membuat tabel. Nah, cara membuat tabel sudah bisa. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan selanjutnya. Kalau sudah bisa menambah tabel, nah, baik kita isi dulu biar nanti apa yang perlu dilakukan. Nomor, nama peserta didik, alamat, kelas, kemudian nama orang tua, kemudian alamat, nomor HP. Nah, baik. Di sini ya, anggaplah data yang dibutuhkan sudah cukup. Ternyata ya, ada sisa 3 kolom. Nah, baik, sekarang materi kita lanjut ke bagaimana cara menghapus kolom. Ya. Menghapus kolom. Ya. Ini cara menghapus kolom. Caranya blok di sini, ya. Ya. Klik kanan, pilih delete kolom. Atau misalkan mau dihapus dua-duanya ini, sisanya mau dihapus. Caranya sama, klik kanan, pilih delete kolom, ya. Pilih delete kolom. Nah, sudah pas. Berarti di ini tinggal diatur seperti ini. Nah, selanjutnya, oh ternyata kolom ini kurang. Ada yang belum anggaplah di sini yang belum ada adalah
nama peserta didik ada, kelas ada, orang tua ada, alamat ada, nomor keterangan misalkan. Nah, aktifkan di sini. Nah, kita tambah kolom. Nah, bagaimana cara menambah kolom? Jadi, silahkan klik, ya, klik kanan, lalu pilih insert, ya. Lalu, ya, di sini tentukan mau nambah di bagian kanan atau nambah di bagian kiri. Kalau mau menambah di bagian kanan, nah, kalian pilih ini, ya, pilih insert column to the right, insert column to the right. Kemudian untuk menambah kolom ke kiri dari sel yang aktif, maka pilih yang insert column to the left, ya. Nah, di sini saya akan menambah ke sebelah kanan. Nah, ini keterangan. Nah, jadi sudah cukup kan? Nah, itulah cara menghapus, ya, menghapus kolom dan menghapus baris. Menghapus kolom dan menambah kolom. Nah, bagaimana cara menambah baris dan menghapus baris? Nah, untuk menambah ada beberapa cara untuk menambah. Cara yang pertama, yang simple, ya, yang mudah, ya. Jadi cara yang pertama, arahkan kursor, ya, ke sel terakhir, ya, sel kolom dan baris terakhir, ya, di sini. Kemudian tekan tab pada keyboard, ya, seperti ini, ya, tinggal nambah teruskan. Nah, ini cara yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya, yaitu dengan cara seperti ini. Misalkan mau menambah, ya, mau menambah baris, tinggal klik. Jadi di sini aktifkan, klik kanan, pilih insert, ya, pilih insert sama dengan yang kolom. Cuman bedanya di sini ada pilihan insert row above, kemudian insert row below. Kalau insert row above ini adalah yaitu menambah baris ke atas, sedangkan yang insert row below ini menambah baris ke bawah. Jadi silahkan kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini saya menambah satu baris ke bawah. Misalkan, Pak, bagaimana cara menambah sekaligus 10? Bisa ndak? Bisa. Misalkan di sini blok saja 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, tinggal blok seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian tambah ke bawah, ya. Anggaplah tambah ke bawah atau ke atas terserah. Jadi saya tambah ke bawah. Langsung klik. Maka nambah 10 baris. Nah, menambah baris sudah bisa. Selanjutnya menghapus baris. Ya. Kalau menambah bisa, menghapus harus bisa, ya. Nah, di sini saya akan menghapus sekaligus, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris sekaligus, ya. Nah, begini, ketika di blok, maka akan muncul ini tadi. Akan muncul, bisa langsung gunakan. Nah, di sini ada delete, ya, delete. Bisa kalian gunakan ini. Nah,
Kemudian delete tabel, ada delete row, ada delete kolom, ada delete cell. Nah, di sini delete cell. Tahu kan cell? Cell itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Itu namanya cell yang kotak itu. Kemudian delete kolom, ini menghapus kolom. Delete row adalah menghapus baris, karena ini yang dihapus. Yang akan dihapus adalah baris, pilih yang delete row. Nah, selanjutnya cara yang lain, yaitu dengan klik kanan, pilih delete cell, ya. Lalu delete, ya, langsung delete aja ini, delete cell. Nah, ini cara menambah kolom sudah, cara menambah baris sudah, cara menghapus kolom sudah, cara menghapus baris. Nah, selanjutnya kita menggabungkan sel. Nah, sel seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu sel di sini pertemuan kolom dan jadi di sini kolomnya tes, dari sini kolom, di sini baris. Nah, di sini nih tengah-tengah nih kolom, namanya namanya sel, ya, namanya sel. Jadi kotak-kotak ini satu-satu ini namanya sel. Nah, bagaimana cara menggabungkan sel tersebut? Nah, cara menggabungkan yaitu di blok. Nah, di blok misalkan kolom ini dua baris ini mau digabung di bagian kolom yang pertama. Caranya klik kanan, pilih merge cell. Nah, sudah gabung. Nah, ini mau digabung semuanya, silahkan. Jadi silahkan di blok dulu, klik kanan di tengah-tengah tabel yang di blok ini, sel yang di blok, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Nah, jadinya seperti ini, ya. Merge cell sudah bisa, atau menggabungkan sel sudah bisa. Nah, selanjutnya belum selesai, ya. Ini merge cell sudah bisa. Selanjutnya Pak, bagaimana? Nah, ini kapan digunakan merge cell? Nah, biasanya kalau kita membuat seperti ini pasti dibutuhkan. Nah, saya contohkan yang menggunakan fitur merge cell. Nama di sini nomor, nama, NIS misalkan, nomor induk sekolah, NISN misalkan. Kemudian di sini saya gabungkan daftar nilai misalkan. Kemudian di sini nama mata pelajarannya misalkan fisika, IPA, IPS, informatika. Nah, kemudian di sini nilai rata-rata. Nah, di sini sudah digabungkan. Nah, ini harus digabungkan juga biar tambah cantik. Tampilannya biar cantik. Yang ini dihapus saja. Nah, ini menghapus
bordernya ya, menghapus border garisnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah. Nah, selanjutnya, nah, sudah tahu kan fungsinya? Sudah tahu fungsinya? Ya. Kita bikin rata tengah. Nah, rata tengah. Yang ini bikin rata tengah juga. Ini rata tengah. Ya. Nah, ini cara mengatur rata tengah seperti ini ya. Jadi blok dulu, kemudian di bagian layout ini ya. Jadi klik bagian layout, kemudian di bagian elemen teks ini adalah ya, yaitu untuk mengatur posisi teksnya. Nah, di sini ada left top left. Nah, jadi di sini rata kiri di atas, ini rata tengah di atas, ini rata kanan di atas. Kemudian yang ini rata kiri di tengah, rata kanan di tengah, rata tengah di tengah. Kemudian rata kanan di tengah. Ini rata kiri di bawah, rata kanan di bawah, dan rata kanan di bawah. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau saya pilih yang center ini, yang tengah ya, tengah. Selanjutnya, nah, selanjutnya bagaimana agar ada perbedaan antara ya, antara headernya atau judulnya ya. Anggaplah kepala tabelnya biar ada perbedaan. Yaitu di sini teman atau kalian blok di sini, kemudian pilih desain ya. Itu namanya memberi shading. Kemudian pilih shading. Tentukan warna yang diinginkan ya. Tentukan warna yang diinginkan. Tentukan warna yang diinginkan. Nah, oh ini satu. Jadi tentukan warna yang diinginkan. Kemudian ya, ini teksnya dicetak tebal seperti ini. Nah, sudah. Memberi shading sudah bisa ya. Memberi shading sudah bisa. Mengatur teks rata tengah atau kanan kiri juga sudah bisa. Nah, selanjutnya bagaimana cara ya, bagaimana cara membuat tabel yang keren lah, anggaplah yang keren. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang keren? Ada penuh dengan warna misalkan ya. Yang kita buat seperti ini misalkan. Jadi silakan pilih di bagian modif ya, di modif tabel ini. Ya, jadi desain tabel seperti ini. Kalian silakan pilih sesuai keinginan. Misalkan mau yang warna hitam, kemudian Tosca ya. Kemudian ada yang oranye, ada kuning, abu-abu, kemudian ada biru, ada hijau. Silahkan pilih sesuai keinginan kalian. Jadi caranya tinggal aktifkan tabelnya, kemudian pilih sesuai keinginan. Ya, itu desain tabel.
Nah, kemudian bagaimana cara misalkan di bagian garis di bagian kepala tabel ini kita bedakan garisnya lebih besar misalkan. Jadi kita untuk memperbesar di sini ya tinggal tentukan dulu mau sebesar apa misalkan sampai 3 misalkan. Nah, kemudian tinggal tarik di sini. Seret. Nah, kemudian seret. Ya. Tuh caranya. Pak, ini terlalu besar. Ya. Jadi border ini terlalu besar. Bisa ndak diperkecil? Bisa. Diperbesar bisa, apalagi diperkecil, ya kan? Nah, coba kita kembali dengan cara Ctrl Z seperti pelajaran sebelumnya. Ya. Kita tentukan di sini. Mau yang 1,5. Kita langsung arahkan ke tabel ini, ke garisnya, lepas. Bisa langsung satu-satu seperti ini. Nah, sudah. Jadi cara memberi border yang berbeda di bagian kepala tabel. Sudah. Nah, kemudian untuk warnanya ya. Jadi untuk warnanya kalian sesuaikan di sini di bagian pen color ini. Misalkan mau warna hijau misalkan. Tinggal kasih yang warna, misalkan tinggal rubah warnanya di sini. Ya kan? Iya. Jadi warna hijau. Mau berwarna ungu misalkan, lengkapi sekalian dengan warna pelangi. Nah. Ya, street. Nah, nih kemudian ya, cara apa yang paling sering digunakan ya selain membuat tabel, menambah kolom, menambah baris, menghapus kolom, menghapus baris. Kemudian yang sering digunakan adalah, nah ini kan nama, masa seperti ini sempit, masa nomor seperti ini lebar misalkan ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mempersempit kolom dan mempersempit baris. Cara mempersempit kolom dan memperlebar kolom ya. Di sini ya, arahkan kursor ke bagian pembatas kolom ini ya, garis pembatas kolom. Jadi geser ya. Jadi kalau sudah posisi pointernya seperti ini ya, modelnya sudah seperti ini, tinggal klik kiri, tahan, geser, mainkan seperti ini. Nah, di sini nomor lebih sempit. Nah, kemudian nama ini sudah cukup. NISN ini tambah sedikit levelnya. Nilai rata-rata sudah cukup. Ini cara memperlebar dan mempersempit kolom. Nah, selanjutnya cara mengatur ukuran
baris. Nah, sama caranya sama, tinggal arahkan kursor ke bagian pembatas barisnya, tinggal digeser seperti ini. Sudah? Nah, jadi membuat tabel sudah bisa, memodifikasi tabel sudah bisa, memodifikasi yang meliput apa? Memberi warna, memberi warna shading, kemudian mengatur rata tengah, rata kiri, rata kanan di teks pada tabel atau elemen elemen teks ya pada tabel sudah bisa. Kemudian memberi garis, memberi garis yang berbeda, misalkan seperti ini, sudah bisa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di pembelajaran, yaitu aplikasi pengolah kata yang dalam hal ini digunakan adalah Microsoft Word. Ya, itu yang kali ini adalah yang dibahas adalah tabel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.